Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Halo, bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Karena Kak Arma dan Kak Rika juga dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ayo adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita yang ada di rumah. Sewaktunya kita beribadah, mari bangkit bersama-sama dengan kita bimbing sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Pujian apa ya Kak? Pujian ajak teman-teman ke gereja. Amin. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Haleluya. Sebentar lagi hari Natal ya. Kita harus bawa apa dong tadi Kak Rika? Bawa teman. Bawa satu teman, satu temannya lagi membawa satu teman lagi. Jadi banyak. Iya, supaya anak-anak di rumah, adik-adik semua juga mendapat apa? Mendapat berkat, mendapat kado terindah dari Tuhan Yesus. sekarang. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan menyembah dan menyembah Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat
bersyukur saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar bersama-sama nanti boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Shalom, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu GBDI Immanuel. Senang sekali Kak Mimpi kembali hadir di layar kacanya adik-adik gitu ya, di rumah masing-masing, masih di dalam suasana ibadah virtual. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan minggu ini Kak Mimpi beri judul Mimpi. Nah, pasti adik-adik memiliki pendapat tersendiri ya tentang mimpi. Tidurnya kemarin bagaimana semalam? Mimpi nggak? Oke ya. Kami mengundang ada 4 teman kita gitu ya dari kelas Yehuda yang akan berbagi cerita tentang mimpi. Menurut kalian apa sih mimpi itu? Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera yang lainnya. Dalam tidur, terutama saat tidur yang disertai gerakan mata yang sangat cepat, kejadian dalam mimpi biasanya mustahil terjadi dalam dunia nyata yang di luar kuasa pemimpi. Mimpi adalah sebuah cita-cita yang kita inginkan dan kita kembangkan. Kalau menurut aku, mimpi itu keinginan kita di masa depan yang belum kita wujudkan. Menurut saya, mimpi itu adalah suatu keinginan atau imajinasi kita yang ada di pikiran yang belum terwujud. Nah, ada gak mimpi-mimpi kalian yang belum terwujud sampai dengan saat ini? Jadi, setiap malam saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkanlah penyakit saya. Memang bagi saya mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Pernah, yaitu menjadi orang yang pintar dalam menggambar, menjadi arsitek, dan pelukis. Nah, kalau aku pribadi sih, mimpi aku yang belum terwujudkan itu menjadi bagian dari tim anggota e-sport Mobile Legends yang terkenal. Mimpi saya yang belum terwujud adalah menjadi pemain basket profesional. Ya, adik-adik, ternyata keempat teman kita memiliki pengetahuan atau penafsiran atau mendefinisikan tentang mimpi dengan arti yang berbeda-beda, gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa mimpi itu seperti kita sedang berada di alam bawah sadar saat kita tertidur. Dan ada pula yang mengatakan bahwa mimpi itu sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Benar nggak sih? Nah, ada juga teman-teman kita yang lain yang menyatakan bahwa mimpi itu seperti sebuah cita-cita atau keinginan yang belum terwujud. Nah, adik-adik, kita masuk dalam firman Tuhan. Kami ini punya suatu cerita, kita akan sama-sama belajar, mempelajari dari kehidupan Yusuf. Oke ya, Yusuf itu siapa sih Kak? Nah, Yusuf itu adalah putra ke-11 dari Bapak Yakub. Ya, dan Yusuf ini diceritakan bahwa dia adalah seseorang yang sangat disayangi oleh ayahnya. Nah, bahkan rasa sayang dari Yakub gitu ya kepada Yusuf ini melebihi dari saudara-saudaranya yang lain. Hal ini tentu membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati. Nah, ditambah lagi saat usia Yusuf menginjak angka 17 tahun, Tuhan sudah menaruh visinya kepada Yusuf melalui mimpi. Ada 2 mimpi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf dengan polosnya, dia menceritakan begitu saja tentang mimpinya, baik kepada saudara-saudaranya dan juga kepada ayahnya.
Kita akan sama-sama buka di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-7. Mimpi Yusuf yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Mendengar hal ini, ada sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dari saudara-saudara Yusuf. Ditambah lagi mimpi yang kedua yang Yusuf ceritakan di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Wah, mimpi-mimpi itu membuat Yusuf semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Terang saja, seperti seolah-olah saudara-saudara Yusuf ini harus tunduk kepada Yusuf, harus sujud, harus menyembah gitu ya. Disimbolkan seperti bintang-bintang yang sedang sujud kepada Yusuf. Hal ini membuat hati dari saudara-saudaranya semakin besar gitu, rasa iri, semakin iri dan semakin benci kepada Yusuf, sampai saudara-saudaranya berniat dan terus berusaha untuk menyingkirkan Yusuf dengan berbagai cara yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, yakni Yusuf dimasukkan ke dalam sumur gitu ya. Yang kedua, Yusuf dijual kepada orang Ismail, dibawa ke Mesir untuk kemudian dijual menjadi budak dan dijual kepada Tuan Potifar namanya. Dia adalah seorang perwira gitu ya, di Mesir ya. Kemudian apa yang bisa kita bayangkan kalau kita berada di posisi Yusuf? Tentu Yusuf merasakan sedih. Dia berpisah dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, dari ayahnya. Kemudian dia harus menjadi budak di rumah seorang Tuan Potifar. Usianya masih muda pada saat itu. Nah, ternyata karena Yusuf ini adalah anak yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Lalu Yusuf pun tidak luput dari yang namanya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yusuf begitu dikasihi oleh banyak orang karena dia termasuk orang yang berkarakter sangat baik. Sampai-sampai di rumah Tuan Potifar ia diberi kepercayaan untuk mengatur segala yang ada di rumah itu. Nah, ternyata masalah dan penderitaan Yusuf itu belum berakhir, adik-adik ya. Dia difitnah oleh siapa? Istri dari Tuan Potifar. Ya, Yusuf ditawari untuk melakukan dosa, tetapi dengan tegas Yusuf mengatakan tidak. Dia memilih untuk taat kepada Tuhan dan dia menolak untuk berbuat dosa. Nah, ternyata dari fitnah dari istri Tuan Potifar ini berujung kepada Yusuf harus dipenjara. Ya, Yusuf pun sekali lagi karena dia adalah seseorang yang sangat diberkati Tuhan, ia akan terus dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Bahkan di dalam penjara pun ia juga memperoleh kepercayaan sampai-sampai ia diangkat sebagai kepala penjara. Nah, di dalam penjara dia bertemu dengan seseorang yang sama-sama narapidana. Ya, kedua orang ini berprofesi sebelumnya sebagai juru roti dan juru minum raja. Ya, lalu kemudian kedua orang ini sempat mendapatkan suatu mimpi. Ya, mimpi ini tidak bisa diartikan oleh siapapun kecuali oleh Yusuf. Nah, Yusuf ini dianugerahi oleh Tuhan suatu kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dan singkat cerita, mimpi yang ditafsirkan kepada juru minum dan juru roti raja ini terwujud, benar-benar terjadi, adik-adik. Sehingga kedua orang ini, yakni juru minum dan juru roti raja ini dibebaskan, kemudian kembali mendapatkan profesinya sebagai seorang yang dipercaya oleh raja, gitu ya, sebagai juru minum dan juru roti oleh raja. Nah, adik-adik, Fir'aun ini yang adalah seorang yang menguasai Mesir ini mendapatkan juga sebuah mimpi setelah 2 tahun gitu ya. Nah, dia bingung tentang apa sih arti mimpi tersebut.
dia tersiksa gitu ya dengan kebingungannya tentang apa yang ingin dinyatakan di dalam hidupnya lewat mimpi ini, pertanda apa. Lalu teringatlah ya seorang juru minum yang dulu pernah bersama Yusuf gitu ya. Ia teringat juru minum ini mendapati bahwa Firaun sedang kebingungan ya. Firaun ini yang dilayani oleh juru minum ini, dia kebingungan tentang mimpi yang dia bingung, nggak tahu apa itu artinya. Kemudian juru minum ini mengarahkan kepada raja untuk memanggil Yusuf karena Yusuf memiliki kemampuan untuk menafsirkan sebuah mimpi. Ya, singkat cerita, Yusuf akhirnya dipanggil oleh Firaun. Kemudian Yusuf mencoba untuk menafsirkan mimpi apa yang akan terjadi, yang akan didapatkan oleh Firaun. Dan kemudian apa yang terjadi? Yusuf berhasil menafsirkan mimpi dari Firaun tersebut. Nah, sebagai imbalan, gitu ya, sebagai suatu hadiah yang raja begitu benar-benar dibantu karena mimpinya dapat terjawab karena kemampuan Yusuf menafsirkannya, maka Yusuf ini diangkat. Wah, ini nggak main-main lagi. Kalau yang pertama tadi, ia diberi kepercayaan untuk menguasai seisi rumah. Yang kedua, ketika dia berada di penjara, Yusuf dijadikan sebagai kepala penjara. Dan yang ketiga ini nggak main-main, Yusuf dijadikan sebagai orang kedua yang menguasai Mesir. Nah, adik-adik, sampai suatu kali terjadilah yang namanya bencana kelaparan. Ya, nah singkat cerita, Yusuf memiliki saudara-saudara dan juga bapaknya yang juga mengalami kelaparan. Ya, mereka bertemu. Saudara-saudaranya ini menyadari bahwa ia pernah melakukan kesalahan kepada Yusuf. Tentu sebagai seorang yang memiliki pengaruh besar di Mesir, saudara-saudaranya takut. Ia takut kalau nanti Yusuf menghukum dia. Karena Yusuf berkuasa pada saat itu. Dengan mudah saja Yusuf memerintahkan anak buahnya untuk mungkin memenjarakan atau bahkan memberikan hukuman yang sangat berat kepada saudara-saudaranya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Yusuf dengan karakternya yang baik, dia tidak memilih untuk menghukum saudaranya. Apa yang dia pilih? Ia mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik yang terkasih, Yusuf memperoleh mimpinya sampai dengan terwujud. Yang kita tadi tahu kan, masih ingat mimpi Yusuf ya? Dia sepertinya disembah oleh saudara-saudaranya melalui simbol bintang yang sedang menyembah dia. Matahari dan bulan menyembah dia. Berkas-berkas gandumnya dari saudara-saudaranya itu sujud menyembah berkas-berkas gandum yang dimiliki oleh Yusuf. Punya Yusuf saja yang berdiri tegak pada saat itu di dalam mimpinya. Ternyata terwujud loh, gitu ya. Saudara-saudaranya datang sujud menyembah kepada Yusuf, memohon untuk supaya tidak dihukum. Nah, adik-adik, kesimpulannya bahwa Yusuf mendapatkan mimpinya. Adik-adik, baiklah kita meneladani karakter-karakter apa saja yang dimiliki oleh Yusuf untuk dapat memperoleh mimpinya. Sekalipun apa yang ditempuh oleh Yusuf ini tidak mudah. Ia harus melalui dijual oleh saudara-saudaranya. Ia juga difitnah sampai di penjara. Tapi Yusuf memiliki 4 karakter ini. Ini tidak terlepas dari kehidupannya, sehingga Tuhan memberkati dia dengan mewujudkan mimpi-mimpinya. Yang pertama, karena Yusuf itu seorang yang takut akan Tuhan. Ia menolak untuk berbuat dosa. Sekalipun tawaran di depan itu sangat mudah ia untuk berbuat sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Tetapi Yusuf menolak untuk berbuat dosa. Yang kedua, Yusuf juga memiliki rasa yang penuh kasih dan pengampunan. Saudara-saudaranya yang begitu jahat, ia ampuni loh. Adik-adik, yang ketiga, Yusuf memiliki karakter yakni bertanggung jawab. Menjadi orang kepercayaan Tuan Potifar, diangkat menjadi kepala penjara, bahkan menjadi orang yang berkuasa di Mesir nomor 2 setelah raja. Ya, ia lakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat ini, karakter apa yang dimiliki oleh Yusuf yang patut kita teladani adalah ia memiliki kerendahan hati.
Ia tidak sombong. Meski ia pintar, ia mampu menafsirkan mimpi-mimpi dari raja, juga mimpi dari juru minum dan juru roti sebelumnya. Ia menyadari bahwa itu bukan dari kepandaiannya, tetapi semua yang dia bisa lakukan itu semua karena Tuhan Allah yang memampukannya. Nah, bagaimana dengan kita semua adik-adik atas mimpi-mimpi kita? Kalau 4 orang tadi itu cuma perwakilan loh, ya. Adik-adik sekolah minggu GBD Immanuel ini ada banyak loh orang. Adik-adik memang tidak mudah untuk mewujudkan sebuah mimpi, ya. Seperti teman kita tadi, menjadi sehat itu harus berjuang untuk terus, mungkin masih ada rasa sakit itu ditahan, tidak menyerah gitu ya, tetap memiliki pengharapan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan setiap kita. Ada lagi yang memiliki mimpi menjadi kepingin Tuhan, saya kepingin jadi seorang arsitek. Nah, nggak mudah loh, kita harus belajar yang namanya menggambar, ya. Kita harus belajar namanya menghitung. Seorang arsitek harus pintar yang namanya fisika dan matematikanya. Perhitungannya harus pas ketika ia harus membangun sebuah rumah, nggak boleh sembarangan. Itu semua ditempuh dengan tidak enak, belajar dan belajar. Tapi itulah liku-likunya. Terus ada salah satu teman kita yang kepingin menjadi menang gitu ya, di dalam e-sport gitu ya, pertandingan e-sport, kemudian ia menjadi pemenang sebagai Mobile Legends profesional seperti itu ya. Nah, sekali lagi bahwa diperlukan yang namanya terus berlatih, tapi ingat jangan sampai kita nge-game terus kemudian mengabaikan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar ya. Kita harus bisa memilih-milah apa yang baik yang kita lakukan, apa yang benar sesuai dengan perintah firman Tuhan. Dan ada lagi teman kita yang ingin menjadi seorang pemain basket profesional. Ini juga tidak mudah, bukan dengan santai-santai terus kemudian kita jadi pemain basket profesional. Harus ada sesuatu yang kita lakukan, berlatih, menjaga kesehatan, tidak mudah menyerah ketika mungkin pelatihnya marah-marah sama kita, supaya disiplin. Bahkan belajarnya pun harus nilai-nilainya dituntut tinggi menjadi seorang pemain basket itu adik-adik. Nah, ini semua bisa kita wujudkan. Mimpi-mimpi itu bisa kita dapatkan. Tapi sekali lagi, semua bukan karena oleh usaha kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk melewati setiap liku-liku kehidupan sampai kita mencapai mimpi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan ya, ada 4 hal yang harus kita miliki supaya mimpi kita dapat terwujud. Yang pertama adalah takut akan Tuhan, yang kedua penuh kasih dan pengampunan, yang ketiga bertanggung jawab, dan yang keempat memiliki kerendahan hati. Inilah renungan firman Tuhan kesempatan minggu ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan tadi? Sudah dong Kak. Tentang apa sih? Tentang mimpinya siapa tadi? Yusuf. Iya, betul sekali. Saya tanya loh, Yus, kakak Arma sudah pernah mimpi juga? Pernah dong, Kak Arma juga pernah bermimpi. Sama. Dan juga pernah ada mimpi-mimpi yang belum terwujud juga. Sama. Nah, untuk tantangan adik-adik yang kelas Yehuda adalah membuat video ya tentang mimpi, sama seperti yang sudah tadi adik-adik saksikan ya. Adik-adik yang di rumah yang kemarin belum mengumpulkan, kalau yang sudah mengumpulkan di KWMP tidak perlu mengumpulkan lagi, tidak apa-apa. Tapi yang belum, tetap kami tunggu ya Kak ya. Nah, itu tentang apakah mimpi itu? Nah, terus yang kedua, Pernahkah bermimpi? dan yang ketiga, Adakah mimpi yang belum terwujud? dijadikan dalam satu video. Dikirimkan Di nomornya Kak Evan ya. Jadi ada tenang saja, yang kemarin sudah mengumpulkan, kalau mau dikumpulkan lagi di Kak Evan tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak mengumpulkan lagi tidak apa-apa. Karena apa? Karena guru-gurunya sangat teliti, sudah mencatatnya ya. Dan untuk yang kelas Daud, tantangannya adalah menyanyikan lagu Pergi ke Gereja. Oh ya, seperti tadi ya. Kalau ada yang menyaksikan dari awal pasti tahu lagunya Satu Anak Tuhan. Nah, untuk yang kelas Zakius, tantangannya adalah berdoa Bapa kami. Ya. Di video ya, untuk kelas Yehuda, kelas Daud, dan kelas Zakius sama-sama di video. Dan ditunggu paling akhir hari Kamis. Kalau hari Jumat
Nggak dapat apa-apa. Karena kakak-kakaknya baik, tetap diterima. Videonya tidak akan dikembalikan, tetapi sayang sekali adik-adik tidak akan mendapatkan poin dan tidak dapat mendapatkan hadiah. Jangan lupa kasih tahu adik-adik poinnya. Oh iya, betul sekali. Adik-adik pada penasaran kan? Poinnya sampai tanggal berapa, Kak? 18. Sampai tanggal 18 Oktober itu berapa ya? Ayo dihitung-hitung, dilihat-lihat masih kurang atau sudah puas? Makanya harus kirim terus biar tambah terus. Iya, ya. semakin poinnya bertambah. Ya, Kita dilihat saksikan ya. bersama-sama ya. Terus Natalnya kapan ya, Kak? Natalnya tanggal 22 Desember. 20 Desember. Oh maaf, 20 Desember ya adik-adik ya. Tadi yang Kak Arna bilang 22 dicoret. Diganti berapa Kak Rika? 20 Desember. Oke, diingat-ingat ya 20 Desember. Ya, sekarang sudah selesai. Kita akan berpisah. Kita akan masuk dalam doa. Tangannya dilipat ya adik-adik ya. Kita sama-sama berdoa bersama dengan Kak Arna. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhir ini. Tuhan Yesus, sungguh kami terberkati oleh firman-Mu. Sungguh kami terberkati sebab Allah kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah.